Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat. Pesan bisa sampai dalam detik. Belanja tinggal klik. Cari teman tinggal geser. Tapi, di balik semua kemudahan ini, ada satu hal yang mulai hilang. Kehadiran hati. Kita sering duduk bersama, tapi hati kita jauh. Berkumpul satu meja, tapi semua menunduk menatap layar. Ada yang bicara, tapi tak ada yang benar-benar mendengar. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika kita mulai jarang berbicara dengan Tuhan. Kadang kita bangun pagi bukan karena semangat mengingat Allah, tapi karena takut terlambat kerja. Kita mengecek notifikasi lebih dulu sebelum membuka doa. Kita kejar waktu, kejar cuan, kejar target. Dunia ini sibuk, dan seringkali kita ikut-ikutan sibuk, sampai lupa, sebenarnya kita ini mau kemana. Islam bukan agama yang melarang kita sibuk. Bahkan Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat aktif, berdagang, memimpin, berkeluarga, berdakwah. Tapi ada satu yang tak pernah beliau tinggalkan. Waktu untuk Allah dan makna dalam kesibukan itu sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sibuk itu boleh, asal jangan membuat kita lalai. Karena ternyata, bukan dunia yang terlalu sibuk, tapi hati kita yang terlalu sibuk untuk mengingat Tuhan. Coba kita lihat satu momen di zaman Nabi. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Al-Ash yang sangat rajin ibadah sampai-sampai ia ingin puasa dan sholat malam setiap hari. Tapi Nabi SAW menasihatinya dengan lembut. Sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu, matamu punya hak atasmu, keluargamu punya hak atasmu. Nabi tidak menyuruhnya untuk terus-menerus beribadah hingga melupakan hal lain. Bahkan, dalam kesibukan beribadah pun, Islam mengajarkan keseimbangan. Apalagi dalam urusan dunia, zaman Nabi, banyak sahabat juga berdagang, bercocok tanam. Bahkan ada yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Tapi mereka tidak lupa sedekah, salat berjamaah, dan meluangkan waktu untuk belajar agama. Dunia mereka sibuk, tapi hati mereka tetap terikat pada akhirat. Nah, kita hari ini, kadang seharian penuh sibuk cari rezeki tapi lupa siapa pemberi rezeki. Kadang terlalu sibuk membangun rumah di dunia, tapi tak sempat membangun rumah di akhirat. Padahal Nabi SAW bersabda, Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Orang asing atau musafir tidak menetap. Ia sadar tempat tinggalnya bukan di sini. Begitu juga kita, dunia ini hanya tempat singgah, bukan tempat tinggal selamanya. Pernah nggak sih kita merasa sibuk banget? Dari pagi sampai malam, semua waktu habis untuk kerja, belajar, main gadget, atau sekadar kejar target hidup. Tapi di tengah kesibukan itu, ada satu bagian dari diri kita yang sering kita lupakan. Hati. Iya, hati. Bagian lembut dalam diri yang jadi pusat rasa, keikhlasan, dan tempat iman bersemayam. Sayangnya, hati itu sering terlupakan. Kita sibuk merawat penampilan luar tapi lupa merawat hati yang di dalam. Kita upgrade gadget, skincare, ilmu, bahkan followers, tapi lupa upgrade iman dan perasaan di hati. Padahal dalam Islam, hati itu sangat penting. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ketahuilah bahwa dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik,
maka seluruh tubuh baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh rusak. Ketahuilah, itu adalah hati. Hati yang baik akan melahirkan perilaku yang baik. Tapi kalau hati kita keras, kosong, atau penuh iri dan sombong, hidup pun jadi hambar. Kita bisa tersenyum, tapi hati terasa kering. Kita bisa tertawa, tapi ada rasa kosong di dalamnya. Allah juga mengingatkan, maka celakalah orang-orang yang hatinya keras untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Az-Zumar 22. Contoh di zaman Nabi, ingat kisah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia adalah tokoh munafik yang secara lahiriah ikut Nabi, hadir di masjid, bahkan bersyahadat, tapi hatinya tidak ikut berserah. Ia memendam dengki, iri, dan kepalsuan. Hatinya keras, tak tersentuh cahaya iman. Akhirnya, semua amalnya tidak punya nilai di sisi Allah. Sebaliknya, lihat Umar bin Khattab. Awalnya, ia keras dan menentang Islam. Tapi ketika cahaya Al-Quran menyentuh hatinya, saat ia membaca, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Taha 14. Hatinya bergetar. Ia menangis luluh dan berubah total. Dari musuh Islam menjadi pelindung umat, lalu, bagaimana dengan kita hari ini? Kita mungkin rajin sholat, sedekah, bahkan aktif di banyak kegiatan. Tapi pernahkah kita tanya, apa kabar hati kita? Masihkah ia lembut ketika mendengar nama Allah? Masihkah ia tersentuh saat melihat orang susah? Masihkah ia malu kalau lalai dari zikir? Hati itu bisa mati kalau dibiarkan tanpa zikir, tapi bisa hidup kembali kalau kita rawat. Coba deh, sempatkan waktu sejenak saja tiap hari. Duduk diam. Matikan notifikasi, lalu zikir pelan-pelan istighfar, buka Al-Quran walau hanya 1 ayat. Tanya hati kita, kamu masih hidup atau sudah lama aku abaikan? Karena yang Allah nilai bukan status, saldo, atau seberapa sibuk kita. Tapi, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Pernahkah kita duduk sejenak meletakkan ponsel dan bertanya, sebenarnya teknologi ini membawa kita lebih dekat pada Allah atau malah menjauhkan? Di zaman yang serba cepat ini, hampir semua hal bisa dilakukan hanya dengan sentuhan jari. Belanja tinggal klik, belajar tinggal scroll, bersilaturahmi pun cukup dengan video call. Tapi, di tengah semua kemudahan ini, kita tetap bisa merasa kosong, jauh, dan kadang lupa. Padahal Islam tidak pernah menolak kemajuan. Bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kemajuan itu sudah diapresiasi. Salah satu contohnya adalah parit dalam Perang Khandak. Parit adalah teknologi militer baru waktu itu, dan ide itu datang dari Salman Al-Farisi, seorang sahabat dari Persia. Nabi tidak menolak karena itu bukan tradisi Arab. Justru beliau menerimanya, menimbang manfaatnya, dan memimpin penggalian bersama para sahabat. Ini menunjukkan Islam sangat terbuka terhadap inovasi dan teknologi, selama tidak menyimpang dari tujuan hidup. Mendekat kepada Allah, Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan di bumi semuanya, sebagai rahmat darinya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Al-Jatsiyah 13. Teknologi adalah alat. Ia bisa jadi jembatan menuju kebaikan atau jurang menuju kelalaian. Misalnya, ponsel bisa dipakai untuk membaca Al-Quran, mengikuti kajian, atau berdakwah. Tapi bisa juga digunakan untuk ghibah digital, menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial tanpa faedah. Zaman Nabi, orang menulis wahyu dengan alat seadanya. Tulang, pelepah kurma, batu. Sekarang, kita punya mushaf digital. Tapi ironisnya, justru kadang semakin mudah Al-Quran diakses, semakin jarang dibaca. Perenungan ini bukan untuk menyalahkan teknologi, tapi untuk mengingatkan diri, apakah kita masih menjadi pemegang kendali, atau justru dikendalikan?
Mari kita lihat teknologi seperti kendaraan. Jika diarahkan dengan niat dan ilmu, ia akan membawa kita lebih cepat menuju kebaikan. Tapi kalau dibiarkan tanpa arah, bisa saja ia menabrak prinsip hidup dan membelokkan tujuan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkannya." Jadi teknologi hanyalah alat. Yang membuatnya jadi berkah atau bencana adalah niat, arah, dan cara kita menggunakannya. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Bangun pagi langsung cek HP, siang sibuk kerja, malam scroll media sosial sampai tertidur. Kadang tanpa sadar, kita hadir di mana-mana tapi lupa hadir untuk yang paling penting, Tuhan dan sesama manusia. Padahal dalam Islam hidup ini bukan sekadar rutinitas, tapi soal makna, soal koneksi, soal kehadiran, bukan cuma fisik tapi juga hati. Hadir untuk Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Az-Zariyat 56. Ayat ini bukan cuma perintah tapi pengingat. Kita ada karena ada hubungan yang harus dijaga. Kita diciptakan bukan untuk sekadar bertahan hidup, tapi untuk beribadah, mengenal Allah, dan merasakan kehadirannya dalam setiap detak kehidupan. Bayangkan Nabi Muhammad SAW yang setiap malam berdiri lama dalam sholat malam, sampai kakinya bengkak. Ketika ditanya kenapa, padahal beliau sudah dijamin surga, beliau menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Rasa syukur itu membuat beliau hadir sepenuhnya untuk Allah. Dalam salat, dalam doa, dalam diamnya. Bukan hanya rutinitas, tapi hati yang terlibat. Hadir untuk sesama. Islam tak hanya soal hubungan vertikal dengan Tuhan, tapi juga horizontal, dengan sesama manusia. Nabi bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Hadir untuk sesama bukan harus selalu memberi materi. Kadang cukup dengan mendengar dengan sungguh-sungguh, tersenyum tulus, atau membantu dengan tangan yang ringan. Coba kita lihat contoh Nabi Muhammad SAW saat ada wanita tua yang terus mencaci beliau, tanpa tahu bahwa yang ia caci adalah Rasulullah sendiri. Tapi Nabi tetap membantu membawakan barang-barangnya. Itu bukan sekadar kebaikan, itu adalah kehadiran. Rasul hadir dengan hatinya. Atau kisah Bilal bin Rabah, mantan budak yang dimuliakan Nabi. Ketika umat lain masih menganggap rendah budak, Rasulullah malah berkata kepada Bilal, "Aku mendengar langkahmu di surga, wahai Bilal." Artinya dalam pandangan Nabi, semua orang layak dihormati. Semua layak mendapatkan kehadiran yang tulus. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih menghadirkan Allah dalam waktu-waktu kita? Apakah kita benar-benar hadir saat orang tua berbicara, anak-anak bermain, atau sahabat sedang butuh cerita? Mungkin ini saatnya kembali ke akar, meringankan langkah, memperdalam makna, menyederhanakan hidup agar kita bisa benar-benar hadir. Untuk Allah, untuk manusia. Karena dalam Islam hidup bukan soal seberapa cepat kita berlari, tapi seberapa tulus kita hadir. Kadang kita merasa hijrah itu harus pindah tempat, harus ganti baju, atau harus punya komunitas. Tapi di era digital ini, hijrah juga bisa dimulai dari jempol. Iya, dari apa yang kita klik, apa yang kita ketik, dan apa yang kita sebarkan. Hijrah digital itu artinya kita berpindah dari konten yang sia-sia ke yang penuh makna. Dari komentar yang menyakiti ke kata-kata yang menyejukkan. Dari scroll tanpa tujuan ke klik yang berpahala, Allah berfirman. Dan orang-orang yang berhijrah, karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan tempatkan mereka di dunia ini pada tempat yang baik, dan sungguh, pahala akhirat lebih besar, jika mereka mengetahui. An-Nahl 41.
Bayangkan kalau orang yang hijrah fisik saja dapat jaminan dari Allah, bagaimana dengan hijrah digital yang kita lakukan diam-diam, menahan diri dari membuka yang haram, menyetop sharing gosip, dan mengganti follow toksik dengan akun penuh hikmah. Zaman Nabi juga pernah mengalami hijrah komunikasi. Dulu di Makkah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Tapi setelah hijrah ke Madinah, strategi komunikasi beliau berubah, lebih terbuka menggunakan surat, utusan, dan khutbah terbuka. Itu bentuk hijrah dalam menyampaikan kebaikan, menyesuaikan zaman tanpa mengubah nilai. Sekarang, kita juga bisa menyesuaikan. Pakai Instagram untuk dakwah, Twitter untuk refleksi iman, atau TikTok untuk menyebar nilai Islami, tapi dengan niat dan adab. Tips ringan hijrah digital. 1. Filter follow-mu, bersihkan timeline-mu. Kata ulama, hati itu seperti spons, dia menyerap apa yang didekatinya. Kalau tiap hari lihat konten negatif, jangan salahkan hati jadi gelisah. 2. Pakai jempol untuk kebaikan, like, share, dan komen yang positif. Kadang satu share kita jadi jalan hidayah orang lain. Kecil di mata kita, besar di sisi Allah. 3. Batasi waktu scroll, lebihkan waktu tadabbur, ganti waktu buka explore dengan buka Al-Quran digital. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. 4. Jangan jadi pelaku dosa digital, fitnah online, gibah via story, atau menyebar hoaks, semua terekam oleh Allah, meskipun kita sudah klik hapus. 5. Jadikan digital sebagai ladang dakwah, bukan ladang dosa. Zaman terus berubah, tapi tujuan hidup kita tetap mencari ridha Allah. Jadikan gadget sebagai alat takwa, bukan alat lalai. Akhirnya, hijrah itu bukan soal tempat tapi tentang arah. Kita nggak perlu pindah kota, cukup pindah niat. Dari sekadar posting diri sendiri, jadi posting kebaikan. Dari scroll tanpa arah, jadi klik menuju surga. Hijrah digital bukan sekadar tren, tapi kebutuhan. Bukan cuma soal jempol, tapi juga soal hati. Karena saat dunia makin bising, kita butuh tenang, dan salah satunya dengan membersihkan ruang digital kita dari hal-hal yang menjauhkan dari Allah. Kalau kamu siap, hijrah digital bisa dimulai sekarang. Cuma butuh satu klik ke arah yang lebih baik. Kadang kita terlalu yakin masih punya waktu. Kita tunda sholat, kita tunda minta maaf, kita tunda sedekah, bahkan kita tunda taubat. Padahal, siapa yang bisa jamin esok masih milik kita? Dalam Islam, waktu adalah nikmat yang sangat besar, tapi seringkali disepelekan. Rasulullah SAW bersabda, "Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, kesehatan dan waktu luang." Coba kita renungkan sejenak. Berapa kali kita niat ingin berubah jadi lebih baik, tapi terus bilang, nanti aja, nanti setelah lulus, nanti setelah kerja, nanti setelah menikah, nanti setelah pensiun, dan sayangnya, nanti itu kadang gak pernah datang. Di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat yang hampir saja terlambat dalam hidupnya. Namanya adalah Tsumamah bin Utsal, seorang pemimpin Bani Hanifah yang awalnya sangat membenci Islam. Ia pernah ditangkap oleh kaum muslimin dan dibawa ke Masjid Nabawi. Tapi bukannya langsung dibunuh, Nabi Muhammad justru memperlakukan dia dengan lembut dan memberinya kesempatan untuk melihat Islam dari dekat. 3 hari diikat di masjid. Setiap hari Nabi hanya bertanya, "Apa yang akan kau lakukan, Tsumamah?" Akhirnya Tsumamah menyadari kebenaran Islam, masuk Islam, dan menjadi salah satu pendukung kuat dakwah Nabi. Bayangkan kalau dia terus menunda atau tetap keras kepala, mungkin dia akan terlambat dan menyesal seumur hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh." Al-Ashr 1 dan 3. Surah pendek ini sering kita baca,
tapi kadang belum benar-benar kita hayati. Allah bersumpah demi waktu, bukan tanpa alasan. Karena waktu adalah salah satu ujian terbesar dalam hidup kita. Apakah kita gunakan untuk hal baik, atau malah habis dalam kesia-siaan? Sahabat semua, kita sudah berjalan cukup jauh hari ini, merenungi bagaimana teknologi bisa membuat manusia lalai, baik dari Tuhannya maupun dari sesamanya. Semoga obrolan ini bukan sekadar jadi pengisi waktu, tapi jadi pengingat yang menggetarkan hati. Bahwa di balik semua kecanggihan, ada hati yang harus dijaga, ada ibadah yang harus tetap hidup, dan ada manusia lain yang tetap harus kita pedulikan. Yuk kita tutup dengan doa bersama. Ya Allah, jangan biarkan kami terlena oleh dunia yang fana. Bimbing kami agar tetap dekat denganmu, walau dunia semakin canggih. Jadikan kami hamba yang pandai bersyukur, yang tidak lupa diri, dan tetap peduli pada sesama. Tuntun langkah kami agar teknologi yang kami genggam justru makin mendekatkan kami pada ridha-Mu. Amin. Terima kasih sudah membersamai perjalanan ini sampai akhir. Sampai jumpa di perenungan selanjutnya. Jaga hati, jaga iman, dan terus jadi manusia yang membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.